Halo para mahasiswa semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas topik meeting kedua untuk mata kuliah bahasa Inggris. Pada meeting kedua kita akan bahas materi sentence, di mana di dalam sentence itu pasti ada word, phrase, dan clause. Kata, frasa, dan klausa. Baik, sekarang Ibu akan jelaskan detail dari materi ini, tapi tolong disimak sampai habis videonya, karena di dalam video ini nanti Ibu akan jelaskan juga tugas yang wajib saudara kerjakan. Nah, pertama kita bahas dulu apa itu sentence. Sentence is a group of words that are put together, and it is the basic unit of language which expresses a complete thought. Artinya, kalimat itu merupakan kelompok kata-kata yang diletakkan bersamaan dan merupakan unit bahasa dasar yang mengekspresikan pikiran yang utuh. Jadi, dalam kalimat itu harus memiliki pikiran yang utuh. Nah, a sentence is a set of words that contain subject and predicate. Sentence sebagai kumpulan kata-kata itu terdiri atas subjek dan predicate. Subjek itu apa? What the sentence is about. Nah, sentence itu membicarakan apa? The topic of the sentence. Apa sih topik dari kalimat itu? Itulah subjek. Bagaimana dengan predicate? What is said about the subject? Apa yang dijelaskan tentang subjek tadi. Nah, sekarang Ibu jelaskan dulu words. Words itu adalah is a letter of or groups of letters that has meaning when spoken or written. Jadi kata itu merupakan letter dari atau kelompok letter, group of alphabet letter yang memiliki makna ketika kita mengucapkan atau menuliskannya. Nah, kata memiliki parts of speech. Ada noun, pronoun, verb, kata benda, kata ganti, kata kerja, adjective, kata sifat, verb, keterangan, preposition, preposisi, conjunction, konjungsi, interjections. Nah, sekarang Ibu jelaskan detail sedikit ya, dimana kata itu tadi kelompok letter. Kita bahas dulu kata benda. Kata benda itu merupakan names of persons, place, things, or idea. Merupakan nama orang, tempat, benda, atau ide. Sebagai contoh, nama orang itu Daniel, tempat itu London, things itu meja, table, ide itu hope, harapan. Nah, contohnya Mary uses a blue pen for the notes. Mary itu orang, kata benda. Pen itu things, kata benda. Notes juga kata benda. Sekarang pronoun, kata ganti, is used in place or a noun or noun phrase to avoid repetition. Kata ganti adalah merupakan pronoun atau kata ganti merupakan pengganti kata benda atau frasa kata benda untuk menghindari pengulangan. Sebagai contoh, I, you, they, we, us, them, those. Nah, ya. Sekarang Ibu beri contoh di sini, I want her to dance with me. Nah, misalnya nama her ini Andi tadi. Misalnya namanya Ani. I want Ani to dance with me. Nah, kita ganti Ani itu jadi her bisa. Pronoun. Oke, di sini pronoun. I, her, me itu adalah pronoun. Nanti Ibu jelaskan lebih jelas ya. Kemudian kata sifat, adjective, describe, modifier, or give more information about noun and pronoun. Jadi kata sifat ini menjelaskan atau memodifikasi serta memberikan informasi lebih tentang kata benda dan kata ganti tadi. Misal, the little girl has a pink hat. Mana yang kata sifat di sini pink? Mana lagi? Seorang gadis kecil. Jadi little itu kata sifat menjelaskan kata benda tadi. Seorang gadis kecil memiliki hat, topi berwarna pink. Ya,
atau peeping. Nah, itu yang kata sifat. Sekarang kata kerja. Kata kerja show an action or a state of being, menunjukkan tindakan atau menunjukkan sesuatu yang terjadi. Sebagai contoh, go, speak, eat, live, is, MR itu artinya bukan adalah dalam bahasa Inggris, tapi itu jadi kata kerja. Tapi kata kerja yang bagaimana? State of being. Nah, misalnya ibu kasih contoh gini, I am happy. Am di sana merupakan kata kerja. Atau di sini contoh lain, I listen to the words. Listen ini kata kerja aksi. Nah, and then repeat it. Dan mengulanginya, repeat kata kerja juga. Kalau kata kerja state of being ya seperti she is a teacher. Dia seorang guru. Is di situ adalah kata kerja. Oke, sekarang adverb. Adverb itu modifier a verb, an adjective, or another adverb. It tells how, often, where, and when. Jadi ini kata keterangan, memodifikasi kata kerja, kata sifat, dan keterangan lainnya. Dan kata keterangan itu juga menunjukkan seberapa sering, di mana, dan kapan terjadinya. Akhiran ly, very, always, where, well to itu merupakan adverb. Sebagai contoh untuk kapan, yesterday, kemarin, itu kata keterangan. Yesterday I ate my lunch quickly. Kemarin saya makan siang dengan cepat. Ini juga kata keterangan menjelaskan yang di depannya. Nah, ini juga kata keterangan. Keterangan apa? Keterangan waktu. Kemudian preposition, show the relationships of noun or pronoun to another words. Menunjukkan hubungan antara suatu kata dengan pronoun, kata ganti, untuk kata lainnya. Sebagai contoh, preposition itu adalah preposisi ya. At, on, in, from, with, about. Itu adalah preposisi dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa kita di, dari, ya seperti itu. Contohnya, I left my keys on the table for you. Saya meninggalkan kunci di atas meja untuk kamu. Jadi on itu adalah preposisi, for juga preposisi. Kemudian conjunction, penghubung. Joins two words, ideas, phrases together and show how they are connected. Menghubungkan dua kata, ide, frasa, dan menunjukkan bagaimana mereka saling berhubungan. Contohnya and, or, but, because, yet, so. Dan, atau, tapi, karena, tapi, begitu. Nah, itu adalah konjungsi, kata hubung. Sebagai contoh, I was hot and tired, but still finish it. Saya panas dan letih, tapi masih bisa menyelesaikannya. Jadi, dan, atau, itu adalah konjungsi. Sekarang kita masuk interjection. A word or phrase that expresses a strong emotion, it is a short exclamation. Nah, kata atau frasa yang menunjukkan emosi yang kuat. Sebagai contoh, hey, oh, watch out. Nah, itu adalah interjections yang menggunakan nih exclamation, tanda seru ya. Wow, I passed my English exam. Wah, saya lulus ujian bahasa Inggris. Nah, itu adalah wow, ini juga kata, tapi dia termasuk ke interjection. Oke, sekarang Ibu jelaskan lebih detail dikit ya tentang noun, kata benda. Sebagai contoh tadi, kata benda is definisinya ya, kata benda is a word that represents a person, place, or thing and ideas ya, menunjukkan person, tempat, things, benda, dan ide. Nah, contohnya person, soldier, Alan, cousin, lawyer, itu orang. Tempat, house, rumah. London, factory, shelter, itu tempat semuanya. Padang misalnya juga tempat. Things, yang termasuk ke dalam things itu adalah objek, animal, dan ideas juga terpisah nanti ya. Contoh objek, table, London Bridge ya, glycer, nitrogen, man, inch, cooking, itu objek. Ini kata kerja dia bisa berfungsi sebagai objek.
animal, adverb, rat, sort, make, nah, idea, confusion, kindness, faith, theories of relativity, joy, kebahagiaan, itu ide. Kebingungan, itu ide. Oke? Nah, sebagai tambahan ya, nanti kamu bisa pahami lebih detail di materi-materi lainnya, buku pendukung yang sudah Ibu sediakan. Oke, sekarang Ibu jelaskan bahwa kata benda itu ternyata ada pembagiannya. Ada common noun is the words for a person, place, or things. It is the words that appears in dictionary. Ya, common noun itu adalah kata yang digunakan untuk orang, tempat, atau benda, namun dia tidak ketika dia di awal kalimat dia huruf besar, tapi ketika dia di dalam kalimat bukan di awal, maka dia tidak pakai huruf besar atau huruf kecil saja. Jadi dia common. Sedangkan proper noun, a proper noun is the given names of persons, place, or things. Nah, ketika kita memberikan nama seseorang, nama tempat, nama benda, nama orang Andi harus huruf besar, nama tempat Padang harus huruf besar di awalnya. Things misalnya apa benda yang akan kita sebutkan, misalnya Honda harus huruf besar di depannya karena dia nama merek dagang. It's likely to be a person names and title. Nah, jadi proper noun ini seperti nama seseorang atau nama judul, seperti itu ya. Kemudian abstract. Abstract nouns are things you cannot see or touch. Ketika kamu nggak bisa melihat dan menyentuhnya, itu adalah abstract noun. Seperti Beverly, dan joy. Seperti kebahagiaan, joy. Bisakah kamu melihat kebahagiaan? Enggak. Maksudnya bisakah kamu menyentuhnya? Tidak. Melihatnya? Tidak juga, tapi ekspresi kebahagiaan yang bisa dilihat ya. Concrete nouns, things you can see or touch. Jadi kalau kata benda konkret yang bisa kamu lihat dan bisa kamu sentuh, kebalikan dari abstrak. Buku nampak sama kita. Kemudian tree, pohon nampak sama alat indera kita. Itu yang concrete noun. Kemudian collocative noun are words that denotes group. Nah, collocative noun itu adalah kata benda yang merupakan sekelompok ya, yang menjadi kelompok. Seperti tim. Tim itu kan kelompok orang, bisa kelompok orang, kelompok apa gitu ya. Kemudian pack. Oke. Nah, berikutnya pembagian noun itu adalah compound noun. A nouns made up of more than one word. Nah, jika kata benda itu dibentuk lebih dari satu kata, maka dia merupakan compound noun. Sebagai contoh, water bottle, botol air, atau brothers-in-law. Ini adalah compound noun, dan ini ada hyphennya untuk menggabungkan kata-kata itu. Apa arti brothers-in-law? Saudara ipar laki-laki. Nah, sekarang kita masuk ke countable noun and uncountable noun. Kata benda itu bisa dihitung, ini dihitung, dan ini tidak bisa dihitung. Artinya, kalau kata kerja yang bisa dihitung is a noun which both a singular and a plural form. Dia bisa tunggal, dia bisa jamak. Sebagai contoh, yang bisa dihitung buku, book, kalau dia tunggal. Tapi kalau dia jamak menjadi books. Atau pen, ketika jamak menjadi pants. Nah, itu. Atau handphone, ketika jamak jadi handphones. Apalagi. Nah, a noun countable adalah is a noun without a plural form. Nah, kata benda tidak beraturan, kata benda tidak bisa dihitung merupakan kata benda yang tidak ada pluralnya. Seperti oksigen, water, tidak ada. Jangan nanti kamu buat waters pakai S, air-air, tidak ada. Jadi ini tidak bisa dihitung, maka tidak ada bentuk pluralnya. Apalagi yang tidak bisa dihitung? Contohnya gula, pasir, kemudian beras, itu nggak bisa dihitung ya. Tapi kita mengukurnya nanti mungkin 1 kilo, kemudian 1 botol air baru. Seperti itu ya. Oke, untuk lebih detail lagi, without no plural form, there are non-countable. Apa saja yang tidak ada plural formnya? Food, nanti jangan dibuat foods. Food selalu singular. Music, jangan dibuat musics. Water, jangan dibuat waters pakai S, tidak. Karena ini selalu singular dan dia
Kalau mau jamak pun dia tetap singular. Tidak boleh ditambah s ini. Oke. Now, apa sih fungsi dari kata benda itu? Fungsinya bisa sebagai subjek, sebagai objek, dan sebagai komplement pelengkap di dalam kalimat within a sentence. A noun can functions as a subject, an object, or a complement within a sentence. Ibu tunjukkan rule-nya. Kalau kata benda sebagai subjek, coba orange contain vitamin C. Orange ini fungsinya sebagai subjek. Kalau dia sebagai objek, he likes orange. Ini sebagai objek, subjek, kata kerja, objek. Kalau sebagai pelengkap, they are orange. Nah, ini sebagai pelengkap. Nah, oke. Sekarang kita masuk penjelasan sedikit tentang pronoun. Pronoun kata ganti. Kalau dia sebagai subjek, I, you, he, she, it, we, they. Sebagai objek, me, you, him, her, it, us, them. Sebagai possessive adjective, kata sifat atau sebagai kepemilikan, my book, your book, his book, her book. Nah, seperti itu. Jadi, my, your, his, her, its, our, their. Kalau sebagai possessive pronoun, mine, yours, his, hers, its, ours, theirs. Reflexive, myself, yourself, himself, herself, itself, ourself, themselves. Sekarang Ibu kasih contoh ini sederhana aja. Guna dari pronoun itu untuk menghindari repetition, pengulangan di dalam kalimat. Contoh, Jim read a book. Jim membaca sebuah buku. He really enjoyed the book. Dia benar-benar menikmati buku tersebut. Nah, kata ganti he di sini untuk laki-laki, he itu menggantikan si Jim tadi. Nggak perlu lagi Jim really, nggak. Kita tidak perlu mengulang namanya karena di awal sudah dijelaskan. Jadi pronoun itu salah satu fungsinya untuk menghilangkan repetition. Nah, ini sebagai subjek Jim, dia laki-laki sebagai subjek. Nah, he kalau untuk orang laki-laki. Oke, yang lebihnya silakan baca buku pendukung ya. Sekarang Ibu masuk ke phrase. Apa sih phrase itu? A group of two or more words functioning as a meaningful unit within a sentence or class. Jadi, frasa itu merupakan sekelompok atau sekelompok kata dua atau lebih yang fungsinya sebagai unit yang bermakna di dalam kalimat dan klausa. Frasa itu has at least two words and function as one part of speech. Frasa minimal terdiri atas dua kata yang fungsinya sebagai kelas kata di suatu kalimat. Nah, ada noun phrase sebagai contoh, the tiny mouse. Tikus yang kecil. Verb phrase untuk ini, was reading, sedang membaca. Adjective phrase, very tall, sangat tinggi. Adverb phrase, only occasionally. Prepositional phrase, on the table. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada noun phrase, verb phrase, adjective phrase, adverb phrase, dan prepositional phrase. Nah, oke, baik murid Ibu, mahasiswa yang terpelajar, Ibu akan jelaskan atau berikan contoh prepositional phrases lainnya. Ini preposition di depannya ini. Nah, dan ketika dia lebih dari satu kata, maka dia menjadi prepositional phrase. Kalau yang biru-biru ini saja, itu adalah preposition saja, merupakan kata. Tapi ketika dia digabungkan dengan kata lain, maka dia menjadi prepositional phrase. In the beginning, before the fall, at school, di sekolah, itu adalah prepositional phrase. Nah, jadi untuk memahami ini, murid Ibu bisa baca lebih lanjut buku ya. Oke, sekarang agar sedikit paham, Ibu berikan beberapa contoh di sini untuk mengkaji phrase ya. Contoh pertama, the sun set in the west. Matahari terbenam di barat. The sun itu sudah dua kata. Ini namanya artikel, ini kata benda. Dan ini merupakan contoh dari noun phrase. Kalau in the west ada preposition, kemudian di sini ada tempat.
maka ini prepositional phrase. Nah, gitu. Contoh kedua, he is reading a book. Dia sedang membaca buku. Is reading itu verb phrase. Kenapa? Ini ada is ini adalah kata kerja. Dan ini juga kata kerja. Artinya ini adalah kata kerja yang menunjukkan tensesnya adalah sedang berlangsung. Dia sedang membaca buku, berarti is reading itu adalah verb phrase. Atau ibu ganti he was reading a book. Was reading itu merupakan kata kerja verb phrase. Atau boleh diganti dengan dia akan membaca buku. He will read a book. Will read itu adalah kata kerja frasa. Nah, sedangkan a book ini noun phrase, tapi fungsinya untuk objek. Gitu. Contoh lain untuk adjektif lagi ya. You are very tall. Kamu sangat tinggi. Mana kata sifatnya? Ini dia, tall. Very tall, ini keterangan. Jadi very tall itu adalah adjective phrase. Berikutnya, the students put the books on the table. On the table. Preposisi keterangan tempat, berarti ini prepositional phrase. Nah, gitu. Lecturer speaks very slowly. Dosen berbicara sangat lambat. Slowly, ingat tadi bahwa salah satu ciri dari adverb adalah berakhiran ly. Tadi penjelasan di slide sebelumnya ya. Very slowly berarti ini adalah adverb phrase. Nah, sekarang untuk membantu kamu menentukan mana yang noun phrase, verb phrase, adjective phrase, adverbial phrase, dan prepositional phrase, caranya adalah lihat head-nya. Jika head-nya adalah kata benda, berarti dia noun phrase. Jika head-nya kata kerja, berarti dia verb phrase. Jika head-nya adalah kata sifat, berarti dia adjective phrase. Jika head-nya adalah kata keterangan, berarti dia adverbial phrase. Jika ada preposisi di depannya kata benda, maka dia adalah prepositional phrase. Oke. Sekarang, Ibu masuk ke clausa atau clause. Clause itu apa? Has a subject and a verb and function as one part of speech. Memiliki subjek dan memiliki predikat. Berarti itu sudah masuk clausa. Tapi dia bagaimana dengan kalimat, Bu? Ya, clausa bisa menjadi kalimat. Nih, coba lihat ini contoh. I know that the story is true. Ini ada dua klausa. Pertama, I know. Yang kedua, the story is true. Dihubungkan oleh that. Nah, sekarang yang menjadi konsep adalah klausa itu terdiri atas subjek dan predikat. Sekarang, klausa yang harus memiliki subjek dan predikat, kita lihat contoh ini. Predikat ya. Yang predikatnya yang Ibu miringkan, predikat is italics. Flies, will try, have returned, have never driven before, will try harder next time. Sepanjang ini yang dimiring-miringkan itu adalah predikat. Mana subjeknya? Time, we, they, Johnsons, Bob, dan we. Nah, itu adalah subjek. Nanti nama orang jangan pakai they ya. Ini the Johnson bukan artinya namanya si Johnson, tapi keluarga Johnson gitu ya. Nah, dan yang sehingga ini adalah merupakan klausa dan bisa juga kalimat. Intinya, klausa itu adalah subjek, ada predikat. Nah, klausa itu juga terbagi atas dua. Ada independent clause, ada dependent clauses atau clause ya. Independent berarti a clause that can stand on its own by itself. Dia bisa berdiri sendiri dan memiliki makna yang utuh. Contoh, Jim reads. Jim membaca. Sudah kalimat? Sudah. Sudah klausa? Sudah. Kemudian, contoh kedua, Jim read a book. Ini dibaca read, ini dibaca read karena ini ada past tense ya. Jim read a book. He really enjoyed the book. Jim membaca buku, dia sangat menyenangi atau menikmati buku. Di sini ada dua klausa independen. Jim read a book, he enjoyed the book. Karena dia memiliki makna yang utuh. Walaupun yang di belakang dicoret, orang tahu artinya Jim membaca buku. Ketika ini dicoret,
dia benar menikmati buku tersebut, maknanya utuh. Sedangkan dependent clause adalah a clause that does not express a complete thought. Kalau di atas mengekspresikan pikiran yang utuh, independen, dia tidak bisa berdiri sendiri, dia tidak mengekspresikan pikiran yang utuh. Dependent clause must be joined to another clause in order to avoid creating a sentence fragment. Jadi klausa dependent ini harus digabungkan dengan klausa lainnya sehingga baru dia membentuk pemikiran yang utuh. Sebagai contoh, because I forgot my homework, karena saya lupa tugas saya. Ayo, apakah sudah utuh? Tidak. Apakah sudah menyampaikan pemikiran yang utuh? Tidak. Karena saya lupa mengerjakan tugas, ngapain? Gak jelas. Maka dia membutuhkan dependent clause untuk menjadikan pemikiran yang utuh. Because I forgot my homework, I got sent home. Nah, jadi yang mana yang dependennya? Yang because I forgot my home. Yang mana independen dari kalimat ini? I got sent home. Dari kesemua ini baru dia menjadi kalimat. Jadi kalimat itu ada subjek, ada predikat, atau subjek ada kata kerja yang diakhiri oleh titik. Baru dia itu kalimat. Kalau klausa, dia ada yang independen, ada dependence. Dan dia juga harus menduduki subjek dan predikat. Oke, sekarang Ibu masuk perbedaan antara phrase and clause. Ibu silang gini ya. Phrase is a small group of words that adds meaning to a sentence. A phrase is not a sentence because it is not a complete idea with a subject, verb, and a predicate. Frasa merupakan kelompok kata untuk menambahkan makna di dalam suatu kalimat. Sedang frasa juga bukan merupakan kalimat karena dia tidak menunjukkan ide yang lengkap, di dalamnya tidak ada subjek, tidak ada verb, dan tidak ada predikat. Jadi dia hanya sekelompok kata yang dimasukkan ke dalam kalimat. Sedangkan klausa, a part of the sentence that contains a verb, bagian dari kalimat yang berisikan kata kerja. A typical clause consists of a subject and a predicate, the latter typically a verb phrase, a verb with any objects and other modifiers. Tipikal dari klausa itu berisikan atau terdiri dari ada subjek dan ada predikat. Dan tipikalnya memiliki juga frasa kata kerja. Kata kerja kemudian diikuti oleh objek dan juga memiliki modifier lainnya. Nah, sekarang Ibu kasih contoh. Example. Masih contoh yang sama supaya paham ya. Because I forgot my homework, karena saya lupa pekerjaan rumah saya dikirim pulang. I got sent home. Mana yang klausa? Ini dua klausa. Because I forgot my homework adalah dependent word clause, tidak bisa berdiri sendiri. I got sent home merupakan independent clause. Mana yang frasa? My homework itu sudah frasa. Frasa apa? Frasa nomina, noun phrase. Oke. Got sent itu adalah frasa. Frasa apa? Verb phrase. Nah, seperti itu. Jadi bedakan frasa dan klausa. Frasa hanya kelompok kata. Contoh my words ini noun phrase. Klausa ini ada subjek I, ada predicate, forgot my homework. I got sent home. Dan mana yang kalimat? Sepanjang ini diakhiri oleh titik, memiliki makna yang lengkap, itu adalah kalimat. Oke, murid Ibu? Kalau belum paham, ulang-ulang lagi videonya ya. Sekarang, tugas kamu adalah mengidentifikasi the underlined phrase types of this paragraph. Ini ada paragraf yang Ibu garis bawahi ini, tentukan dia termasuk ke dalam frasa tipe apa. Tapi ada frasa itu ada tipenya ya. Ada noun phrase, verb phrase, adjective phrase, adverbial phrase, prepositional phrase. Nah, kalau begitu
Many kids, dia masuk apa? Apakah noun phrase, verb phrase, adjective phrase, prepositional phrase? Nah, ayo lihat had dia di belakang. Kemudian sepanjang ini, fish and cats or parakeets for pets. Ini masuk ke frasa apa? Jadi nanti kamu jawab satu, apakah dia noun phrase, apakah dia adjective phrase sampai nomor 13. Oke, untuk nomor 13 sebagai contoh. Oke, Ibu kasih to the house. Kira-kira itu masuk mana? Nah, yuk kita lihat ke sini. Oke, ini preposition. Ada to kah? Ada, ini to. Kemudian ada keterangan tempat. Berarti dia masuk prepositional phrase. Soal nomor 13 sebagai contoh adalah prepositional phrase. Ini contoh ya. Nah, sekarang kamu kerjakan 1 sampai 12 di e-learning. Nanti Ibu jelaskan. Oke, sekarang tugas kedua adalah identify subjek dan predikat dari kalimat di bawah ini. Mana yang subjek? Sebutkan subjeknya bla 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 bla, predikatnya bla 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 bla. Nah, gitu. 1 sampai 5. Ya, masih di e-learning nanti ya. Tugas yang terakhir adalah put the following words in the right order so that they make sentence. Ayo susun ini. Ini kan berantakan nih. The poor love they. Mana yang subjeknya harusnya, mana yang predikatnya, mana yang objeknya, sehingga dia menjadi kalimat yang utuh. 1 sampai 5. Oke. Jika belum paham, murid Ibu nanti, mahasiswa Ibu, maaf, nanti bisa ulang-ulang lagi video atau baca buku pengayaan. Oke, itu terkait materi dan tugas. Nah, bagaimana cara menyimpan, mengerjakannya di e-learning? Baik. Sekarang Ibu masuk ke e-learning. Ini e-learning kita. Oke, kamu masuk ke topik 2 dan nanti masuk ke kuis ini. Klik kuis. Oke, nah kamu mengerjakan percobaannya hanya 3 kali. Cari sinyal internet yang bagus ya. Jadi kemudian nanti kamu mulai untuk mengerjakannya. Nah, Ibu sudah berikan soal yang sama di sini. Tinggal kamu ketik jawabannya di sini. Misalnya nomor 1, nomor 13 tadi sudah Ibu tunjukkan jawabannya. Apa jawaban nomor 13 tadi? Prepositional phrase. Salah. Prepositional phrase. Nah, itu jawabannya. Oke. Sekarang kamu jawab nomor 1, nomor 2 sampai nomor 12. Apa jawabannya? Kalau udah selesai, tinggal diklik. Nah, berarti kalau udah selesai, ini udah berubah, nomor 1 kamu udah berubah warna. Lihat. Sekarang nomor 2 juga gitu, ketik di sini. Apa jawabanmu? Nah, kemudian dilanjutkan. Dan nomor 3 juga gitu, susun. Kamu ketik jawaban nomor 1 kamu apa? Lalalala. Kalau udah selesai finish. Kalau sudah yakin jawabannya, baru kamu kumpulkan dan selesai. Kumpulkan semua dan selesai. Kalau berbahasa Inggris finish ya. Nah, berarti kamu sudah mengerjakan tugas. Seperti itu. Nah, kalau sinyalnya jelek, maka ini diberikan percobaan 3 kali. Jadi baca dulu materi dengan lengkap, cari dulu di buram, baru kamu masuk ke e-learning. Oke, pengerjaannya adalah dalam waktu 1 minggu ke depan. Oke, mahasiswa Ibu semuanya sudah paham dengan materi kita, yakni tentang meetings 2 ini. Sudah paham materinya tentang sentence, word, phrase, dan clause. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kamu ya. Yang pastinya nanti ketika kita sudah masuk ke paragraf, kamu sudah menguasai konsep-konsep dari sentence ini. Okay, my students, see you for the next meeting.